Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika ingin menunaikan salat dengan benar dan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulailah dengan wudu yang benar. Saya tunjukkan yang pokok dulu, nanti beda antara tayamum dengan wudu. Ingat ya, rukunnya beda. Perhatikan baik-baik. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tumpahkan, ambil air, tumpahkan. Jadi bukan dipercikan, ambil, tumpahkan. Wujuh, mana wujuh itu? Wujuh itu jamak dari kata wajah. Ya, kalau terkait dengan wajah di kepala, berarti bagian ini depan. Ini sampai ke sini nih, bagian bawah telinga sini. Ya. Jadi ketika Anda ambil, tumpahkan di sini, gini. Bisa Anda gunakan yang bagian telunjuk untuk membersihkan kotoran yang ada di sisi sudut-sudut mata di sini. Jempol bisa Anda gunakan untuk membersihkan yang di bawah ini. Sini. Ya. Jadi tumpahkan di sini. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Lihat baik-baik. Tangan itu rinci dalam Quran, dalam hadis masalah fikih ibadah. Tangan itu yang disebut tangan, ini dari sini sampai sini tangan. Ini asabi', ini rusq, ini mirfaq, jamannya marafiq, ini katif. Fikih itu jelas. Misal ketika Anda ingin takbir lalu bersedekap, ya, maka letakkan yang telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Lalu dibatasi atau ke ruskun yang kanan ke kiri, gini, nempel. Bisa begini, digenggam, bisa begini. Jelas? Tapi nggak sampai ke sini. Subuh-subuh dibatuk begini. Sini. Ini pun langsung nggak diukur dulu, Allah. Ini ada batas. Nah, wudu tuh pakai batas dari tangan sampai siku. Ila itu ghayah. Ini sampai sini. Ya, kalau Anda pun buka keran begini, sah saja. Karena terbasuh antara dua batas ini. Tapi kalau ingin lebih bagus, ambil airnya, tumpahkan. Wa aydiyakum, atofnya kepada igsilu wujuhakum, masih mansub, nasab. Wa aydiyakum, tanganmu ini dari jari sampai ke siku begini, tumpahkan, ambil gini. Ambil airnya, tumpahkan gini. Sampai ke sini. Apa hikmahnya? Saya cari, ya, wudu ini kan di antara maknanya taharah, wal husnu, al husnu wa taharah. Juga bermakna dhau, yang baik, yang bagus, yang suci, yang bersinar. Apa hikmahnya? Ternyata wudu ini membuat tubuh-tubuh kita bersinar. Di dunia sinar yang tercegah dari maksiat, di akhirat sinar bekas wudu, min atharil wudu. Dari mana taunya? Selesai wudu kan tobat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma ij'alni minat. Ya Allah, tolong jadikan aku termasuk orang tobat. Baru wudu, doanya kok tobat. Jawabannya apa? Hadis Muslim. Kalau wudunya benar, bersamaan dengan dibasuhnya anggota wudu ini dengan niat yang suci karena imannya, maka jatuhlah kotoran-kotoran yang pernah diperbuat oleh maksiat tangannya. Ini jatuh. Di wudu yang benar itu ada cahayanya, ada hasil baiknya. Tangan ini nggak maksiat lagi karena sudah tobat. Kenapa dari sini yang dibasuh? Karena yang sering maksiat yang begini. Kan bikin status di Instagram nggak begini. Kan begini. Siapa? Kalau maksiat begini kan, maka yang dibasuh ini sampai sini. Kemudian ketika pindah setelah itu, ada yang kalimatnya wamsahu. Atofnya muncul untuk meneruskan tertib, tapi berubah dari ghasala menjadi masaha. Apa itu masaha? Masaha itu ambil airnya, percikan dulu, baru diusapkan. Ghasala ambil airnya, ini geser sendiri ini ya. Ini aja, nggak usah geser. Kalau ghasala ambil airnya, tumpahkan. Kalau masaha ambil dikit, percikan, baru diusapkan, usap. Masaha, ada massa, ada masaha. Kalau massa ada sentuhan tapi tanpa pegangan. Ya, jadi melihat tersentuh, begitu melihat ada sentuhan, ya kan? Itu massa namanya. Tapi kalau disentuh begini, diusap, terasa ya ada sentuhan, itu masaha namanya. Maka ambil airnya, percikan ruus, kepala, bukan rambut. Kepala, bukan rambut. Betapa adilnya Allah.
Setiap orang pasti punya kepala, tapi tidak setiap yang punya kepala punya rambut. Maka ru'us itu kepala. Kepala dari mana? Kepala batasannya indahnya pakai ba. Ba itu kalau Anda baca Mughnil Labib an Kutubil Arif karya Ibn Syam, ada 14 makna. Ada ilsaq, ada tab'id, tab'id ma'a tahdid, tab'id min duni tahdid, ada musahabah, ada sababiyah, ada ghayah. Ba-nya yang mana ini? Maka dirinci oleh para ulama. Pertama istighraq. Kalau tidak ada di sininya penghalang, enggak ada sakit, enggak ada macam-macam, maka Anda bisa ambil percikan dari depan ke belakang, usap begini, kembalikan. Ada yang luka di sini, gimana cara ngusapnya? Maka lihat, kan ini masih kepala, masih utuh. Di sini tak boleh disentuh misalnya, nggak boleh kena air. Ini kan masih boleh. Maka para ulama fikih kemudian merinci at-tab'id, ya kan? Ma'at tahdid. Kalau mau pakai tahdid ininya aman sampai ubun-ubun di kepala. Di ibu kalau mau wudu tidak harus buka kerudung. Kalau di tempat yang tidak aman, ambil airnya, usapkan bisa di sini atau ambil ke bagian belakang diusapkan begini. Itu bak. Ada teman kita ngambil di PhD S3 di Timur Tengah, membahas huruf ba saja di ayat ini dapat doktor dia, PhD. Anda yang belum silakan, masih banyak, ta, sa, jim, ha sampai ya tuh. Nah, setelah itu ke kaki. Wa aidiakum, atofnya pindah ke ghasalah lagi. Karena ada apa? Gampang, lihat fathah ujungnya. Ya, wa aidiakum a, wa arjulakum a, sama-sama a. Larinya kemana? Bukan wamsahu. Kalau wamsahu pasti pakai kasrah karena bi ru'usikum. A-nya naik ke atas. Faghsilu wujuhakum a, aidiakum a, arjulakum a. Karena arjulakum pakai a, maka jatuhnya air diangkat lagi, langsung tumpahkan ke kaki, bukan dipercikan. Masuk 3 bagian sampai ke bagian mata kaki. Itu pun diiringi dengan apa? Dengan janji pada hati kita setiap disentuh, dibasuh itu niatkan tangan, kaki, wajah ini dibersihkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setelah kita wudu kita taubat dulu. Gunakan doa taubat. Ditambah dengan sunnahnya setelah itu disertakan. Ada yang dimulai dari awal, basuh-basuh dulu tangan sampai bersih, ada yang kumur-kumur, tamadmad, istinsyak dan sebagainya dan seterusnya. Yang pokok yang 4 yang dibasuh. Tambahkan 1 dengan niat, tambahkan tertib di akhir 6. Dan enggak sama dengan tayamum. Pokoknya ada 4 tambah 2 6. Kalau tayamum bisa 2, wajah dengan bagian tangan. Ya, kalau Anda cukupkan wudu dengan 2 ini batal. Enggak sah salatnya. Mas. Paham? Poinnya apa? Poinnya untuk salat yang benar pun mesti bersih dulu. Tenang dulu. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya nggak akan benar. Ini wudu udah sisiran, takut rambutnya acak-acakan, takut, kepala nggak dibasuh, nggak diusap, nggak akan sempurna sholatnya. Sholatnya nggak tenang, nggak nyaman sholatnya. Dimulai dari wudu, ini baru wudu. Sholatnya sudah mulai belum? Belum. Tapi alif lamnya kata Nabi dimulai saat wudu.